Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Sekitar jam setengah 10, Andre mulai mengamplas salah satu pintu kamar. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil. Bentar, kok kayak ada suara anak kecil ketawa-ketawa ya? Suaranya sih jelas banget dari dalam kamar ini. Loh, kok kosong? Tadi suara siapa dong? Pada tahun 2023, Andre yang berprofesi sebagai tukang cat kala itu sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal. Pak, ada telepon nih. Dari siapa, Bu? Nggak tahu, Pak. Nggak ada namanya ini. Kayaknya sih nomor baru. Oh, ya udah sini biar Bapak angkat. Halo? Iya, halo. Ini betul nomornya Mas Andre tukang cat? Iya betul Pak, mohon maaf, sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Pak Joko Mas, yang tinggal di perumahan Permai. Oh, ada urusan apa ya Pak, nelpon saya? Gini Mas, saya rencananya mau pakai jasa Mas Andre buat ngecat rumah saya. Tapi ngecatnya cuma ngecat pintu sama jendela aja Mas. Budgetnya juga nggak terlalu banyak Mas. Yang penting kelihatan serat kayunya aja Mas. Oh iya Pak, bisa. Oke, kalau gitu nanti kita sambung lagi teleponnya Mas. Saya masih ada kerjaan soalnya. Iya Pak. Halo Mas, gimana? Jadi ke rumah saya nggak buat survei? Barangkali harganya cocok, bisa secepatnya langsung kerja. Insya Allah jadi Pak. Mungkin nanti sore saya ke rumah Bapak. Ya udah, saya kirimin alamatnya lewat WA aja ya Mas. Iya Pak. Sore harinya, Andre pergi ke rumah Pak Joko. Sesampainya di sana, Andre mengambil foto rumah untuk memastikan bahwa itu adalah rumah Pak Joko. Halo Pak, rumahnya benar itu bukan yang difoto? Iya Mas, bener, itu rumah saya. Cuma sekarang saya nggak ada di rumah Mas. Lah terus, Bapak di mana sekarang? Saya lagi di Tangerang Mas. Dalam waktu dekat ini, saya belum bisa pulang. Jadi Mas Andre nanti ketemu Pak Ian ya, yang pegang kunci rumah saya. Masnya tungguin aja di halaman rumah, pagarnya nggak dikunci kok. Oh iya Pak. Saat memasuki halaman rumah Pak Joko, Andre terkesan melihat kemewahan rumah tersebut. Namun suasana rumah Pak Joko layaknya rumah kosong yang tak berpenghuni. Beberapa menit kemudian, Ini Mas Andre ya, yang mau ngecat rumah ini? Iya betul Pak. Kalau gitu, ini Mas kuncinya. Oh iya Mas, tadi Pak Joko pesen kalau yang dicat itu pintu sama jendela yang di lantai 2 Mas. Di atas tuh cuma ada 2 kamar sama pintu utama yang menuju balkon Mas. Semuanya nggak dikunci kok Mas. Palingan yang dikunci cuma kamar yang ada di lantai 1 sama pintu depan ini. Oh iya Pak. Silakan masuk duluan Pak. Enggak Mas, saya nunggu di luar aja. Masnya aja yang masuk. Wah, saya nggak enak Pak kalau masuk ke rumah orang sendirian tanpa ada tuan rumahnya. Nggak apa-apa Mas, anggap aja ini rumah sendiri. Masnya masuk aja. Ya udah kalau gitu Pak. Ini rumah mewah, tapi kok banyak debunya di lantai sampai ngecat jejak kaki loh. Apa nggak pernah dibersihin ya sama pemiliknya? Ah, udahlah, bukan urusanku juga. saat itu Andre langsung menuju lantai 2 untuk menghitung perkiraan biaya yang harus dibayar oleh Pak Joko. Setelah itu, Andre kembali menghubungi Pak Joko. Halo Pak, tadi sudah saya hitung. Di atas ada 3 pintu sama 4 jendela. Kira-kira biaya ngecatnya habis 3.200.000 Pak. Ya paling kalau dikerjakan selesainya 4 harian Pak. Terus ini kan cuma pekerjaan sedikit Pak. Jadi saya nggak ngajak temen Pak. Ya udah gini aja Mas, biar enak, itu biayanya saya genepin aja 300.000. Jadi totalnya 3,5 juta. Terus nanti selama Masnya kerja di situ, kuncinya Mas Andre bawa aja, biar nggak bolak-balik ke rumah Pak Ian. Waduh, saya nggak berani bawa kuncinya Pak. Takutnya kalau terjadi kehilangan atau apa, saya nanti yang tanggung jawab. Mending saya bolak-balik aja ke rumah Pak Ian Pak. Oh, ya nggak apa-apa Mas, nggak masalah. Cuma saya mau nyampein yang paling penting ini Mas. Ini masalah privasi. Jadi saya minta selama proses pengerjaan di rumah saya, jangan difoto-foto buat sampel hasil kerjanya Mas ya.
apalagi sampai divideoin. Ya intinya, apapun yang ada di rumah saya, jangan sampai difoto-fotoin, meskipun nggak ada hubungannya dengan kerjaan Mas. Oke Pak, nggak masalah. Oh ya, di situ ada Pak Ian nggak? Saya mau ngomong sebentar sama Pak Ian. Ada Pak. Pak Ian, ini Pak Joko mau ngomong. Setelah beberapa menit Pak Ian ngobrol dengan Pak Joko, Andre kemudian diajak pergi ke rumah Pak Ian. Ini rumah saya Mas, jadi besok kalau mau kerja, langsung mampir sini aja buat ngambil kuncinya. Oh iya Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu Pak. Tunggu Mas, jangan pulang dulu. Masuk dulu ke rumah saya. Ada yang mau saya bicarakan, penting. Gini Mas, mengenai biaya pengecetan, tadi sudah saya obrolin sama Pak Joko. Katanya uangnya dibayar cash langsung di depan. Anu Pak, sebelumnya saya minta maaf. Saya nggak mau kalau uangnya dibayar cash duluan. Soalnya saya belum kerja Pak. Lebih baik uangnya dibayar setelah pekerjaan saya selesai Pak. Oh ya sudah, kalau memang maunya Mas kayak gitu, ya nggak apa-apa sih. Assalamualaikum, Pak Ian. Waalaikumsalam. Saya mau ngambil kunci, Pak. Iya, Mas. Tunggu bentar. Ini, Mas, kuncinya. Sama ini termos. Barangkali Masnya nanti mau bikin kopi. Tapi maaf, Mas. Termosnya rada error. Nanti kalau airnya nggak panas, bisa pakai kompor yang ada di dapur, Mas. Iya, Pak. Nanti saya pakai kompor kalau termosnya error. Oh iya, nanti siapa tahu Masnya kalau butuh tangga, bisa ambil di gudang lantai 1 ya, Mas. Iya, Pak. Ini kok nggak mau kebuka ya pintunya? Kata Pak Ian kemarin nggak dikunci. Apa jangan-jangan pintunya emang udah seret ya kalau dibuka? Ketika itu, Andre lalu berinisiatif untuk mendobrak pintu tersebut. Namun saat pintu itu terbuka, ia melihat sebuah ember yang terbalik dan beberapa yuyu yang tergeletak di lantai. Pantesan susah banget pintunya dibuka. Ternyata ada bak air di belakang pintu. Tapi kok ada yuyu juga di sini? Buat apaan ya kira-kira Pak Joko naruh bak air sama yuyu di dalam kamar? Ah udahlah, yang penting sekarang aku harus bersihin dulu nih lantai. Andre kemudian turun ke lantai 1 untuk mencari sebuah kain pel. Setelah membersihkan lantai kamar yang basah, Andre lalu membuka kamar yang lain untuk memastikan apakah ada bak air lagi di dalam kamar. Kayaknya di sini nggak ada bak air, berarti cuma yang di kamar kosong tadi aja. Ini foto siapa ya? Kelihatannya sih masih muda nih cewek. Apa mungkin foto anaknya Pak Joko ya? Sekitar jam setengah 10, Andre mulai mengamplas salah satu pintu kamar. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil. Bentar, kok kayak ada suara anak kecil ketawa-ketawa ya? Suaranya sih jelas banget dari dalam kamar ini. Loh, kok kosong? Tadi suara siapa dong? Singkat cerita, jam 12 siang, Andre beristirahat di lantai 1 sambil menyeduh kopi. Pak Joko. Halo Pak. Iya, halo Mas. Gimana kerjaannya? Udah ngopi belum? Ini saya baru ngamplas pintu Pak. Kalau ngopi udah Pak. Oh, anu Mas, saya mau bilang sekali lagi, apapun yang di rumah saya jangan difoto-foto ya Mas. Waduh, tadi aku udah ngirim foto lagi ke Ricky. Kok Pak Joko bisa tahu ya? Iya Pak. Ya sudah, kalau gitu Mas, silahkan dilanjut kerja lagi. Iya Pak.